A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ikhwah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Said Hawa tentang fikih berkeluarga dalam artian lebih luas ya, tidak hanya fikih dalam artian al-furu' al-amaliyah, tetapi dalam artian juga adab-adab, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang keluarga muslim. Maka risalahnya berjudul Qawaninul Baitil Muslimi. Qawaninul Baitil Muslimi. Beliau menyebutkan di sini 10 undang-undang yang harus dijaga seorang atau sekelompok keluarga muslim, seperti itu. Jadi ini termasuk hal yang fardu ain, wabil khusus bagi kita yang akan berkeluarga atau telah berkeluarga. Artinya kita belajar bersama-sama mengkaji buku ini dengan pelan-pelan. Bismillah. Berkata al-mu'allif rahimahullah, muqaddimatun, inna tasalsulat tarkizi fid da'wati ilallah yambagi an yakuna alal baitil muslim ba'da tarkiz ala saksiyatil islamiyah. Jadi setelah pembenaran itu dilakukan di individu setiap muslim, karena setiap kita harus memperbaiki akidah kita, tata cara beribadah kita, bersyariat kita, ataupun tata cara berakhlak kita, maka fokus yang selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki keluarga seorang muslim yang terdiri dari suami, istri, ibu, ayah, anak, dan seterusnya. Ya, waqad nalati asy-syakhsiyatul islamiyatu hadzaha minat tarkis bainama kana ta'lif itu adalah penulisan buku haulal baitil muslimi aqalla min dzalik. Ini salah satu sebab kenapa Syekh Said Hawa menulis buku ini, yakni karena beliau melihat buku yang ditulis dalam rangka memperbaiki personal seseorang itu banyak. Tetapi buku yang ditulis dalam rangka memperbaiki komunitas atau memperbaiki kelompok sekeluarga, al-baitul muslim, karena dari bait muslim inilah akan muncul peradaban, dimulai pribadi kemudian keluarga. Nah, ini buku yang ditulis tentang keluarga muslim itu kata beliau lebih sedikit. Wa ma'akilatihi, sudah sedikit, faqad aghfalal kathiru mimma yajibu an yusagha bihi al baitul muslimu. Sudah sedikit, banyak lagi orang yang lalai. Nah, mungkin ini bisa kita mungkin kita rasakan di keseharian kita ya. Bahwasanya terkadang kita itu ketika berkeluarga itu yang penting adalah kita sudah menikah. Dan jalan begitu saja, yang penting bisa jalan, yang penting bisa makan, yang penting ya bersuami, beristri, beranak, seperti itu ya. Tanpa kita sadari bahwasanya Islam itu sebenarnya juga telah memberikan undang-undang seperti itu. Fal muru'atu wa makarimul akhlaki wa mahasinul adabi lam yanalha hadzun kabirun minal isyarati kama annal kitabata lam tastau'ib kullama yalzamu an yatafattana lahul muslimu fi su'unil baiti. Oleh karena itu, berkenaan dengan muru'ah, akhlak yang mulia, adab yang baik, yang berkenaan dengan kehidupan keluarga secara kolektif, bukan kehidupan individu ya, karena itu sudah banyak, itu belum mendapatkan porsi yang semestinya. Juga tulisan tentang itu belum mendapatkan porsi seterusnya. Fakanat hadhir risalatu tabkiran. Maka
Syekh menulis ini sebagai wujud untuk kebergegasan bisyai'in yajibu tarkizu alaih, bergegas untuk menulis sesuatu yang harus mendapatkan fokus yang semestinya. Wa bi asya'a yang bagi at-tafattunu laha. Dan ini merupakan salah satu akhlak dan kepedulian seorang ulama ya, Syekh Said Hawa, seorang alim, mufakir, mufassir, muhaddits, faqih, mujahid juga, seorang mursyid, pendidik. Itu ketika melihat sebuah lubang yang belum diisi di tengah masyarakat, maka beliau melihatnya, kemudian memikirkannya, kemudian beliau memberikan kontribusinya. Laqad kana hadza dinu madharan min madahiri rahmatil ilahiyati bikulli sya'airihi wa syara'ihi. Wa hadhihi rahmatu tadhharu bisyaklin wadihin fima addaballahu bihil muslima fi syu'uni baitihi. Ya. Allah itu maha rahmah, pengasih dan penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, ya, dikatakan oleh Syekh Said Hawa, adalah ketika Allah menurunkan syariat-syariat yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Ya, bayangkan. Wallahu a'lam ya, bagaimana di luar Islam sana atau di kehidupan yang mana di sana tidak ada aturan bagaimana adab ayah terhadap anak, anak kepada ayah, istri kepada suami. Ya, tapi Islam itu memberikan itu semua. Ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada kita agar dalam keluarga itu tercipta keharmonisan, ya, tercipta kehidupan yang apa namanya, yang bahagia seperti itu. Jadi ini bentuk rahmat Allah. Taib. Fal alaqatu ar-rahimatu dakhilal baiti wa ma'al jiwari wal adabul lati yambaghi an yutabbiqahal muslimu fi baitihi wa ala baitihi kullu dzalika min madhahirir rahmati fi hadzal din. Wa ghiyabu, yakni ghiyabu itu artinya ketiadaan al-adab al-islami, ketiadaan adab-adab Islam fi syu'unil baiti, di dalam urusan-urusan rumah atau keluarga, itu nau'un minasyaqa, itu merupakan salah satu bentuk kecelakaan. Itu salah satu bentuk kehancuran. Wa id kana li ma'rifati adabil Islam fi syu'unil baiti hadhihi ahamiyatun binisbati likulli baitin faqad kana minad darurati an nadhkura bihadzal mawdu'. Ya, karena pentingnya ini, ya, ini merupakan bentuk rahmat Allah, bentuk perhatian Allah, dan ketika perhatiannya Allah berikan tidak kita laksanakan akan menjadi sebuah bencana. Maka menghususkan perhatian dalam menulis, mendakwahkan di bab ini, itu merupakan hal yang harus, ya, hal yang harus diberikan perhatiannya. Maka buku Syekh ini bisa menjadi konon pedoman hidup, apalagi ini buku yang tidak tebal, ya. Waqad kutiba fi katsirin minal jawanibil lati tamassul baital muslima asy-syai'ul katsiru. Walidzalika asbabuhu wa dawa'ih. Walakinna tarkizal mukhtasar ala ahammi ma yanbaghi an yulahidhahul muslimu fi syu'unil baiti kana qalilan. Jadi Syekh ingin mengatakan di mukadimah ini, betul, unsur-unsur yang bersifat parsial, unsur-unsur yang bersifat hanya melihat di satu sisi dari sekian sisi keluarga, itu banyak yang menulis. Misalkan keluarga tapi dilihat dari sisi bagaimana cara memilih istri, cara memilih suami, bagaimana cara mendidik anak. Jadi pembahasannya secara terpisah-terpisah. Itu memang kalau kita lihat jelas ulama telah menulis bab-bab itu. Tetapi Syekh itu ingin mengatakan pembahasan yang dikumpulkan secara ringkas di satu pembahasan, yang mana berisi tentang konsep-konsep, teori-teori, kaidah-kaidah yang mencakup banyak hal tadi, yang terpisah-pisah tadi. Itu belum banyak seperti itu, yang tentang keluarga. Ya, karena memang tabiat manusia itu memang menyukai hal yang sudah instan. Ya, dan itu bukan hal yang negatif, ya, karena tidak semua orang itu adalah seorang pemikir. Tidak semua orang itu adalah seorang dai.
tidak semua orang itu peneliti ya. Maka kita itu atau orang yang diberikan Allah rizki, kelebihan ilmu, ya maka dia harus berjihad dari sisi tadi memberikan kemudahan kepada orang lain. Karena tidak semua orang diberikan lahan yang sama seperti itu. Baik. Wala'alla fi hadhihi risalati tadhkiran bilubabin minal amri wa idza kana at-tarkizu 'alal fardi muhimman fa inna tarkiza 'alal baiti lahu ta'thiruhul kabiru fi bina'il madaniyati wal hadarah. Jadi semoga yang saya tulis ini, kata Syekh Said Hawa, bisa menjadi pengingat. Nah, artinya bisa menjadi pelopor lah. Ya, kalau bagi para pemikir, penulis, ulama bisa menjadi pelopor agar yang setelahnya melakukan hal yang sama ya, melengkapi yang beliau tulis, mempraktekkan, mentadbikkan, menyebarkan seperti itu. Tapi bagi umat ini bisa menjadi buku pegangan seperti itu. Kemudian memfokuskan kepada pendidikan rumah itu memiliki efek yang besar, tidak hanya pada bina al-hadoroh saja. Karena hadoroh ini peradabannya, yang berisi tentang peradaban keilmuan, karakter, akhlakul karimah, akidah, tauhid, ya, Qur'ani, peradaban yang bersifat maknawi, tapi juga mempunyai pengaruh terhadap kemajuan madaniyah. Madaniyah itu yang bersifat kemajuan yang terlihat materi. Jadi baik kemajuan ruhiyah ataupun madaniyah ini pendidikan keluarga itu mengarah ke arah situ. Nah, seperti itu. Jadi Syekh Said Hawa itu mengatakan begini, famin khilali tarkizi 'alal baiti tadharul madaniyatul mutamayyizatu allati yamtazu bihal muslimu wa tadharul hadaratul islamiyah. Jadi perbedaan antara peradaban Islam atau kemajuan Islam itu bisa dilihat dari kualitas rumah Muslim dengan rumah yang tidak berislam. Jadi ketika kita memperhatikan undang-undang yang telah dituliskan Quran dan Sunnah yang dijabarkan oleh para ulama dan itu dipraktekkan oleh keluarga Islam atau Muslim, maka itu akan memberikan dampak yang mana ketika dilihat dibandingkan dengan yang tidak mempraktekannya itu akan terlihat perbedaan. Jadi benih-benih peradaban itu bisa dilihat dari sebuah rumah yang dia mempraktekkan ajaran Islam atau tidak, seperti itu. Ya, beliau mengatakan itu. Fannadhafatu wal jamalu wasitru wal afaf artinya menjaga dari hal-hal kemungkaran. Warahmatu wal alaqatu nadhifah, hubungan yang bersih, ya, hubungan yang suci, hubungan yang mulia, wal hanan, kasih sayang, al mutadaffiq, yang tercurahkan, wal akhlaqul hasanatu allati tatamayyazu bihal hadaratul islamiyah tanbu'u minal baitul muslim. Jadi sebuah keluarga yang mengaplikasikan nilai Islam dalam berkeluarga itu akan keluar dari keluarga itu kebersihan, keindahan, ya, kemudian iffah, keterjagaan, rahmah, kasih sayang, alaqat nadhifah, hubungan yang suci, al-hanan, terdapat keharmonisan, akhlak karimah, itu akan keluar, ya. Nah, tentu hal-hal mulia ini itu tidak bisa keluar tanpa ada kaidah yang melatar belakanginya. Maka beliau menulis ini sebagai pedoman gitu loh. Biar rumah muslim itu menghasilkan hal-hal seperti ini. Walidzalika kana tarkizu ala islahil baitil muslimi, ya, walidzalika kana tarkizu ala islahil baitil muslimi ta'kidan ala jawaniba hadariyatin wa ala jawaniba madaniyatin wa min thamma yadhharu fi dzalika ma nuriduhu li hadzal alam min bina'in hadariyin aw madaniyin wa qad ikhtarna li hadhihi risalati an naj'alaha tahta unwani
qawaninil baitil muslimi lil isy'ar. Nah, ini saya mulai membicarakan tentang kenapa kok beliau memilih judulnya Qawaninu al-Baitil Muslim. Ini pemilihan yang menurut pandangan kami pembaca ya, ini pemilihan yang sangat substansial sekali, pemilihan yang sangat esensial, sangat menjurus, sangat detail, dakik ya, dakik dan amik dalam. Jadi kalau kita lihat ya, konon itu kan artinya undang-undang. Undang-undang itu sifatnya apa? Mengikat. Artinya yang tidak melakukan maka dia akan mendapatkan hukuman, ya enggak? Ya. Beliau memilih judul Qawaninul Baitul Muslim itu sebagai bentuk isy'ar. Isy'ar itu memberikan notifikasi, memberikan tanbih, memberikan semacam peringatan kepada keluarga muslim bi anna kulla syai'in nata'arradu lahu fiha lahu saramatul qanun. Saramah artinya ketegasan. Jadi konon-konon yang beliau tulis, yang beliau intisarikan dari Quran Sunnah itu, apabila tidak dilakukan oleh keluarga muslim, maka dia punya akibat efek yang berbahaya, yang mana efek itu layak untuk mendapatkan sebuah hukuman. Walaupun hukumannya bisa jadi hukuman maknawi, yaitu berupa ketidakharmonisan, atau hukuman berupa kerusakan, keretakan, berupa akhlak yang tidak baik. Jadi keluarga yang tidak harmonis, misalnya seperti itu hukumannya. Artinya seperti itu. Artinya ini judul ini menunjukkan pentingnya. Beliau sekarang ingin mengatakan, ini loh undang-undang kita berkeluarga itu, kalau tidak nutup undang-undang ini, ya sudah nanti rasakan akibatnya. Seakan-akan saya itu pengen bilang seperti itu. Nah, maka ini menjadi sangat sangat penting sekali gitu loh. Yang beliau tuliskan ini menjadi sangat muhim sekali. Baik. Kita lanjutkan ikhwah ya. Seperti itu. Wa anna mukhalafatal qanun taqtadhi al-uqubata. Lakin al-uqubata hauna, tapi hukuman yang menjadi efek tidak menjalankan qanun ini itu bisa jadi qad takunu syaqa'an lil insan fid dunya wa fil akhirah au fid dunya au fil akhirah. Bisa jadi dia kecelakaan di dunia, kesengsaraan di akhirat, atau di dunia saja atau di akhirat. Yang penting ada akibatnya, pasti itu. Baik. Nah, sekarang beliau ingin memberikan peta di buku ini. Jadi buku ini membahas apa saja ya. Wal qawaninul lati dzakarnaha fi hadhihi risalati hiya mayali. Ada 10 undang-undang yang harus dijalankan oleh seorang yang berkeluarga. Yang pertama fin nadzafati wa thaharah. Kebersihan dan kesucian. Fit tanzim, kerapian, tertib, ketertiban, husnil hindam. Hindam itu bisa kita artikan sebagai kerapian dalam berpakaian, memakai pakaian baju, celana. Wal hay'ah ya, wal hay'ah itu juga sama, model bagaimana. Nanti akan dijelaskan setiap kaun ini dengan detail insyaallah. Wa fi khafdis sauti, dalam melankan suara, wa kitmanil asrar, menjaga rahasia, wa adamil iz'ad, tidak membuat kegaduhan di rumah ataupun di tetangga. Ini seakan kalau kita lihat ya, kayaknya hal ini hal yang sangat diketahui sekali. Kayaknya hal yang biasa saja. Betul. Ikhwah semua yang dimuliakan Allah. Banyak hal-hal yang biasa itu yang sebenarnya sangat esensi. Banyak sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu tuh hal yang biasa. Kita anggap karena saking biasanya itu, saking seringnya itu menjadi murah ya kan, menjadi murah, menjadi kayaknya tidak berharga. Justru karena biasa dan kita tidak tahu, kita tertipu kan, karena kita tidak ada ilmu. Nah, orang itu kalau tidak ada ilmu, menganggap yang biasa itu murah. Yang murah itu identik apa? Tidak ada maknanya. Maka kita apa? Mengabaikan. Betul tidak? Ya. Nah, inilah fungsinya ilmu. Ilmu itu, apalagi ilmu wahyu ya, asasnya ilmu, apalagi ilmu ilahi, itu adalah mengembalikan hal-hal yang penting pada posisinya. Tidak peduli itu dia itu hal yang biasa, atau dia itu hal yang tidak biasa, atau dia itu hal yang apa ya, yang mungkin sudah kita lihat sehari-hari. Tetapi ilmu itulah yang akan menyadarkan kita, oh ini ternyata yang kita anggap itu ternyata penting. Nah, itulah fungsi ilmu. Lah syekh di sini tuh menjalankan fungsinya. Nadzafah thaharah itu penting. Walaupun kita anggap kayaknya tidak biasa, tapi itu penting. Maka sekarang kita tidak akan melihat dia sebagai hal yang biasa, dia akan menganggap itu penting.
Apalagi kalau kita nanti Syekh akan memberikan sebagai landasan teorinya, landasan Qur'annya, landasan sunnahnya, landasan aklinya, landasan hikmahnya, landasan fikihnya, itu apa itu? Itu kita akan merasa, oh ini ternyata hal yang harus, ini hal yang tidak boleh kita kita abaikan begitu saja gitu loh. Nah, jadi itu ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita anggap secara makna kosakata kayak cuma itu aja, tidak cuma itu ya. Yang keempat ya, fitangdzimil ilmi wal ibadah. Ya mungkin di sebuah rumah itu kita sholat 5 waktu, atau anak-anak sekolah, orang tua kuliah, ada aktivitas ibadah, ada aktivitas ilmiah. Tetapi apakah aktivitas itu hanya berjalan begitu saja, atau itu diniati, ada niatnya, ada aspek ketaatan kepada Allah, ada nilai itu. Nah, itu ada, inilah membedakan tangzim itu. Ada di sana ada sesuatu yang disengaja, bahwasanya itu timbul dari kesadaran beragama, kesadaran berkhidmat kepada Allah, menjalankan perintahnya itu. Fil iqtisad, kesederhanaan dalam bermakanan, berminuman, berpakaian, berkehidupan. Fil alaqah wa adabit amal, bagaimana memulai hubungan antara anggota keluarga, kemudian hubungan dengan tetangga. Fil inayah bisihhati war riyadhah, bagaimana memperhatikan kesehatan, olahraga. Ini kayaknya kita hal yang biasa, tetapi kebiasaan itu jadi murah, jadi gak penting karena kita gak ada ilmunya. Ya, karena umumnya itu hal yang murah itu kayak gak penting gitu. Padahal ini penting sekali. Ya, fi himayatil baiti, menjaga keluarga dan anggota dari apa? Dari sudut kelainan LGBT dan sebagainya, inhiraf, yakni kesesatan, keharaman, kemakruhan, kebahayaan. Terus ke-9, qanun tasi'u fil ihsani ilal jar wa ikramil dhaifi wa silatil arham. Qanun 10 fi mura'atil adab fi dukhul wal khuruj, yakni adab dalam keluar rumah, masuk rumah. Jadi ini adab keluarga yang diringkaskan oleh Imam Said Hawa, yang mana kalau adab ini kita lakukan, insya Allah akan terbentuk keluarga yang reban. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita cukupkan pertemuan pertama ini di muqaddimah. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan keistiqomahan, husnul khatimah. Allah selamatkan kita dari hisab dan dari azab, dan Allah berikan kita jannah bighairi hisab dan ridhonya, mahabbahnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.